semua, rekan mahasiswa sekalian. Pada video sesi pertama kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, khususnya pada penyakit fraktur. Di mana asuhan keperawatan pada pasien fraktur ini akan kita bagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama kita akan membahas tentang konsep dasar sistem muskuloskeletal, kemudian definisi fraktur, etiologi dan faktor resiko fraktur, patofisiologi fraktur, manifestasi klinis, dan komplikasi. Baik, saya mulai saja dengan materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar sistem muskuloskeletal. Di sini saya juga ingin menyampaikan tentang tujuan dari video pembelajaran kita pada sesi pertama ini adalah rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar sistem muskuloskeletal, definisi fraktur, etiologi dan faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, serta komplikasi. Baik, saya mulai saja dengan sistem muskuloskeletal. Seperti kita ketahui bahwa sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang dapat membantu individu dalam melakukan pergerakan, berbagai aktivitas melalui suatu pergerakan. Sistem muskuloskeletal sendiri terdiri dari kata muskulo dan skeletal, di mana muskulo itu artinya adalah otot dan skeletal adalah tulang. Setiap pergerakan akan melibatkan otot dan tulang. Di sini kita lihat untuk muskulo atau kita kenal dengan otot. Otot ada 3 tipe, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Untuk otot polos ini sendiri, dia berada di organ-organ internal di dalam tubuh. Misalnya pada sistem pencernaan, pada kandung kemih. Kemudian sedangkan otot jantung sendiri hanya satu, dia beradanya di jantung. Sedangkan untuk otot rangka seperti pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah, itu digerakkan oleh otot rangka. Kita lihat satu persatu untuk otot rangka. Bagaimana strukturnya? Otot rangka ini dia bersifat kontraktilitas, kemudian ekstensibilitas, dan elastisitas. Di mana dia mempunyai kontraktilitasnya, kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Kemudian untuk ekstensibilitasnya adalah merupakan kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Untuk elastisitas, kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Otot rongga ini juga memungkinkan adanya suatu pergerakan, misalnya fleksi, ekstensi. Kemudian dia bentuk tulang yang dapat memanjang ataupun kuadrilateral. Sedangkan letak tulangnya yaitu adanya perlekatan antara otot dan tulang rangka. Lokasi atau arah serat misalnya transversal. Di sini bisa kita lihat pada struktur otot rangka ini dia terdiri atas pembuluh darah. Kemudian ada perimisium, epimisium. Nah, perimisium ini adalah di dalamnya, di antaranya lapisan dalamnya, kemudian epimisium ini lapisan luar, kemudian dia terdiri dari serat otot, kemudian ada fasciculus otot, dan ada endomisium yaitu bagian lapisan dalam. Di mana struktur otot rangka ini dia akan dihubungkan ke tulang melalui tendon. Untuk otot jantung dia hanya terletak di jantung, merupakan otot yang paling kuat karena dia mampu bekerja selama 24 jam. Bayangkan kalau dia sedetik saja tidak bekerja, pasti manusia akan tidak bisa hidup kembali. Kemudian dia bersifat involunter, yaitu terdiri atas sel-sel yang bercabang dan berlurik yang dihubungkan oleh taut hampa atau gap junction. Kemudian otot jantung ini juga dikontrol oleh faktor intrinsik, misalnya jumlah darah yang dari vena yang kembali ke atrium kanan. Kemudian juga dia dipengaruhi oleh hormon seperti hormon adrenalin. Kemudian adanya sinyal dari saraf otonom, di mana saraf otonom ini ialah dihasilkan dari sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga adalah otot polos. Otot polos ini juga bersifat involunter. Dia tidak memiliki lurik seperti halnya otot jantung.
Terdapat pada dinding organ seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, kandung kemih, dan organ area lain seperti mata. Otot ini juga dikontrol oleh saraf otonomi, hormon dan faktor inseksi dari organ seperti peregangan disebabkan oleh adanya makanan di usus. Kemudian pada kandung kemih kan sebetulnya dia seperti otot. Ketika dia terisi, dia akan meregang. Itu karena adanya sifat dari otot polos yang involunter. Demikian tentang otot. Selanjutnya kita bahas tentang skeletal. Tubuh manusia dewasa itu terdiri atas 206 tulang. Skeletal ini adalah tulang di mana terdiri atas tulang aksial dan tulang apendikular. Di mana tulang aksial ini merupakan rangka yang ada pada sumbu tubuh. Rangka ini tersusun atas 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam, tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk. Sedangkan tulang apendikular ini adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Tubuh manusia sendiri mempunyai kurang lebih 126 tulang apendikular yang meliputi anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelang bahu, serta gelang panggul. Komposisi tulang sendiri, tulang itu terbentuk dari protein kompleks dan serat, terutama kolagen. Mengapa kolagen ini dia dapat memberikan kekuatan tulang yang kuat sehingga dapat menahan regangan maupun puntiran. Dia juga mempunyai komposisi garam inorganik yaitu kalsium dan fosfat dalam bentuk kristal, membuat tulang mampu menahan kompresi. Kombinasi antara kolagen dan garam inorganik ini akan membuat tulang mampu menahan terhadap kerapuhan. Tulang juga mempunyai sel, yaitu dia terdiri dari osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Di mana kita lihat di sini osteoblast ini akan membangun tulang di sini. Ini namanya osteoblast. Kemudian dia akan membentuk osteosit. Dan setelah membentuk osteosit, dia akan membentuk osteoklas. Osteoklas ini yang akan membentuk menjadi tulang. Di mana pembentukan tulang sendiri atau osifikasi, kalau kita pernah dengar nama osifikasi, itu berarti pembentukan tulang. Kemudian bagian tulang juga ada artikulasi atau sendi, di mana sendi ini merupakan tempat berkumpulnya dua atau lebih tulang. Dan tidak semua sendi dapat melakukan pergerakan. Sendi dapat bersifat sinovial, fibrosa, ataupun kartilago. Kita lihat ini adalah dua buah tulang yang akan dihubungkan oleh sendi. Sifat sendi sendiri ada fibrosa, itu tidak bergerak, itu adanya di tengkorak. Kemudian ada kartilago yang sedikit bergerak, contohnya pada sumsum tulang belakang. Serta ada sendi sinovial yang leluasa bergerak, contohnya pada lutut, pada pinggul. Kemudian bagian dari tulang lain adalah ligamen dan tendon. Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentur mengikat satu tulang dengan tulang lain dan membentuk sendi. Ligamen mengendalikan jangkauan gerak sendi, sedangkan dia berfungsi mencegah dan menstabilkan sendi, membatasi panjang gerak sendi untuk mencegah terjadinya cedera. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Kalau tadi itu menghubungkan satu tulang dengan tulang lain, sedangkan kalau tendon dia menghubungkan otot dengan tulang. Fungsi tendon sendiri ia adalah mengirimkan daya di antara tulang dan otot yang memungkinkan terjadinya suatu pergerakan. Di sini kita lihat ini adalah gambaran tendon, kemudian ini ligamen, sedangkan ini adalah otot. Demikian konsep dasar sistem muskuloskeletal yang bisa teman-teman mahasiswa juga lihat dalam modul. Selanjutnya kita akan bahas tentang definisi fraktur. Banyak definisi tentang fraktur, tetapi pada prinsipnya adalah sama, bahwa fraktur merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang, disertai dengan luka sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, ruptur tendon, serta kerusakan pembuluh darah dan luka organ.
Terjadinya fraktur jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Dan definisi lain mengatakan bahwa terputusnya kontinuitas tulang itu sesuai jenis dan luasnya fraktur, yang dapat disebabkan karena adanya pukulan langsung, kemudian gerakan puntir mendadak, dan bahkan kontraksi otot ekstrim. Sedangkan etiologi dan faktor resiko dari fraktur merupakan bisa dari trauma langsung, trauma yang tak langsung, trauma ringan, kekerasan akibat tarikan otot. Trauma langsung di sini ialah dia langsung mengalami cedera saat itu, mulai fraktur. Kemudian yang tak langsung seperti misalnya dia trauma yang tidak langsung seperti misalnya ketika dia dipukul sampai jatuh. Kemudian trauma ringan juga ini juga bisa. Kemudian kekerasan akibat tarikan otot. Ini biasanya bisa pada olahragawan. Untuk patofisiologi fraktur sendiri, fraktur ini bisa disebabkan karena adanya trauma tidak langsung, trauma langsung maupun kondisi patologik. Trauma langsung di sini bisa karena jatuh, benturan, atau kecelakaan. Sedangkan untuk trauma tidak langsung itu ada tekanan pada tulang, sehingga dia tidak dapat mampu menahan energi yang terlalu besar yang menyebabkan fraktur. Sedangkan untuk kondisi patologis seperti osteoporosis, osteomielitis, serta adanya keganasan yang mengakibatkan tulang mudah rapuh sehingga tidak mampu menahan berat badan, sehingga terjadi fraktur. Dan fraktur ini akan merusak jaringan sekitar yang akan menembus kulit yang menyebabkan luka. Kemudian dia akan melepaskan mediator nyeri, melepaskan mediator inflamasi, trauma, dan terjadinya deformitas. Untuk manifestasi klinis sendiri yang akan kita jumpai pada pasien dengan fraktur adalah dia akan mengeluh nyeri, kemudian hilangnya fungsi, adanya deformitas, adanya pemendekan ekstremitas, adanya crepitus atau bunyi saat digerakkan, kemudian ada pembengkakan lokal, perubahan warna. Dan tidak semua tanda dan gejala ini terdapat pada setiap fraktur. Dan diagnosis fraktur sendiri itu dapat berdasarkan gejala, tanda fisik, dan pemeriksaan sinar X. Biasanya pasien akan mengalami cedera pada daerah tersebut. Komplikasi pada klien dengan fraktur itu ada awal dan lanjut. Komplikasi awalnya merupakan kerusakan arteri, compartment syndrome, fat embolism syndrome, infeksi, avascular necrosis, shock, osteomielitis. Sedangkan untuk lanjutnya adalah dia delay union, non-union, atau malunion. Delay union ini dia terlambat penyembuhannya, non-union ini dia tidak ada penyembuhan, dan malunion ini adalah penyembuhan yang tidak sempurna. Dan ini teman-teman untuk melihat patofisiologi fraktur tulang, teman-teman bisa unduh di link jurnal ini. Demikian video kita sesi pertama untuk asuhan keperawatan pada pasien fraktur. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada video sesi 2, lanjutan dari asuhan keperawatan pada klien dengan fraktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.